Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Saya baru saja nonton dialog antara host Kompas TV dengan Andre Rosiade dari tim pemenangan Prabowo Gibran dan dari narasumber PKS ya, yang tim pemenangan dari nomor satu capres nomor satu yaitu Anies Mohaimin. Nah, di sini saya bisa simpulkan bahwa Jokowi lebih jujur dibandingkan Andre Rosiade dan Prabowo. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi gini guys. Di situ, jadi kalau Anda lihat ya, gayanya Andre Rosiade dan Prabowo itu sama. Jadi mereka tuh ketika sudah kehabisan jawaban, udah nggak bisa jawab, mereka jawabnya dengan ya serahkannya sama rakyat. Biar nanti rakyat yang memilih, yang menilai. Kalau rakyat nggak suka sama kami, ya nggak usah pilih kami. Jadi itu adalah metodologi yang digunakan ketika sudah kehabisan amunisi, udah nggak bisa bantah guys. Itu adalah metode meluluskan diri gitu kan. Nah, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah ketika ada mengatakan bahwa indeks demokrasi nggak turun kok, kata dia gitu kan. Buktinya apa? Ini sama dengan jawaban Prabowo di debat. Pak Anies itu kan dicalonkan jadi gubernur, ya kan? Dan berhasil jadi gubernur. Maka sekarang itu Bapak dicalonkan jadi capres dan lolos dari calon capres. Jadi indeks demokrasi kita bebas saja. Itu jawaban yang sama dari Prabowo dan Andre Rosiade, gitu guys. Nah, guys, itu terlalu sempit, itu terlalu dangkal. Kalau kita lihat ya, Pak Anies itu ketika mau jadi gubernur Jakarta, itu banyak halangannya. Pertama, hasil survei. Beliau di framing hasil survei nomor 3, kan? Yang paling buncit. Itu sudah ada upaya untuk menjegal. Ya. Udah ada upaya untuk menjegal. Buktinya beliau nomor 3, nomor buncit. Dan beliau langsung menang. Artinya itu framing awal untuk menurunkan agar orang seakan benar bahwa Anies ini tidak favorit. Karena kan orang untuk memenangkan itu kan harus bikin viral dulu. Ini adalah orang nomor 1, digembar-gemburkan orang nomor 1, paling populer, biar gampang menang. Biar orang tuh terkecoh sehingga oh ya ini yang paling favorit nih, kita pilih dia. Sehingga orang tuh akan ambasadornya akan, kalau dia tidak cerdas ya, tidak meneliti, dia akan memilih orang itu. Oh ini kok orang yang paling disukai rakyat. Padahal itu survei yang belum tentu kebenarannya gitu guys. Nah, yang dari kalau Pak Jokowi itu lebih jujur. Dia katakan, dia mengakui. Jadi Pak Anies itu ngasihkan data, berdasarkan data bahwa indeks demokrasi kita menurun, indeks penegakan hukum kita menurun, dan banyak lagi yang menurun guys. Ya, jadi Jokowi itu dengan jujur mengakui dan mengatakan bahwa ini akan kita evaluasi. Artinya minimal meskipun banyaknya yang menurun, merosot itu ya indeks demokrasi, penegakan hukum di Jokowi, minimal Jokowi jujur. Itu saya respect pada Jokowi, ya. Saya respect pada Jokowi, ya. Meskipun itu beliau gagal dalam menjaga indeks demokrasi dan penegakan hukum, minimal beliau jujur, ya. Itu lebih baik dibandingkan Anda berbohong, ya. Jelas sekali itu turun, Anda katakan tidak ada. Ini demokrasi bebas saja. Itu berbohong. Kalau jujur minimal dia tahu dulu masalahnya bahwa indeks demokrasi menurun. Nah, tinggal Jokowi kan cari cara untuk memperbaikinya. Meskipun waktunya sudah habis, sudah mau habis. Kita nggak tahu kejadian apa yang bisa dibuatnya dalam waktu yang tinggal sedikit ini, guys. Ya, mudah-mudahan dia mampu merubah itu, indeks itu. Jadi jangan sampai nanti 10 tahun permintaannya itu terbukti gagal dalam penegakan hukum, indeks demokrasi dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu yang sisa ini beliau berhasil untuk
membalikkan itu, ya kan? Kita tinggal lihat dan tunggu, guys. Tapi saya kira tidak mungkin, karena waktunya sedikit sekali karena minimal beliau itu jujur. Mungkin beliau tidak tahu caranya, atau mungkin beliau nggak cuma sekedar service. Minimal beliau jujur. Saya lebih menghargai orang yang jujur dibandingkan orang yang berbohong. Orang berbohong sudah pasti tidak akan bisa menuntaskan masalah itu, karena dia sudah berbohong di awal, udah mengesampaikan itu, ya, udah bohong dahulu. Gimana bisa orang bohong itu berbuat memperbaikinya? Dia aja sudah bohong. Contoh, saya tanya nih sama ibu saya, Bob, kira-kira kamu mampu nggak mengerjain itu? Kalau saya jujur katakan bahwa saya bu nggak mampu bu, ya kan? Saya lagi cari cara nih, gimana cara menyelesaikannya gitu kan? Cara memperbaikinya. Artinya saya itu menyadari kekurangan saya dan saya berusaha perbaiki. Saya katakan saya akan evaluasi. Tapi kalau Andre, ini kamu bisa nggak kerjain itu? Oh bisa saya kerjain. Tenang saja bu. Padahal dia nggak punya kemampuan, gitu kan? Dia nggak punya kemampuan. Dia sudah didata, udah dites bahwa dia nggak mampu. Misal kayak dalam hal dia mau jadi atlet bola, dites itu, atau mau jadi polisi, tentara, dites, gagal. Dikasih tahu oleh tim yang ngetes, bapak belum siap jadi TNI Polri. Bapak harus latihan dulu, bapak harus persiapan 5 tahun lagi, kembali tahun depan. Lalu dia paksakan. Itu berbohong, guys. Ya. Tapi orang yang dia akan terima. Ya Pak, terima kasih Pak, udah kasih tahu, saya mau belum siap, datanya ada Pak, saya akan dari tes ini, ya kan? Saya terima Pak, saya akan kembali tahun depan dan saya akan berbuat yang terbaik tahun ini Pak. Itu baru orang yang keren. Dia kemungkinan akan berhasil. Kan dia tahu kelemahannya, tahu kekurangannya, dan dia akan perbaiki itu. Tapi orang yang berbohong, udah tahu dia jelas, dites dia gagal, nggak dinilai nggak kompeten, memaksakan diri, itu bakal gagal guys. Karena dia sudah berbohong di awal, gitu kan? Nah, jadi sekali lagi saya mengakui bahwa Jokowi lebih jujur dibandingkan Andre dan Prabowo. Jadi harusnya kalau mereka ingin luruskan Jokowi, ya mereka harus minimal mencontoh kejujuran Jokowi. Gini itu Jokowi jujur, minimal beliau jujur, meskipun buruk juga di mata saya, tapi beliau minimal jujur. Jadi kalau Jokowi saja sudah buruk, apalagi orang-orang yang nggak jujur seperti Andre dan Prabowo. Ini sangat berbahaya guys ya. Jadi kalau begitu mereka akan memimpin lebih jelek dibandingkan dengan Jokowi. Jokowi saja yang jujur gagal, apalagi ini nggak jujur, bakal lebih gagal lagi. Jadi kita tuh bisa memprediksi masa depan dari masa sekarang gitu. Makanya inilah pemimpin yang jujur, yang mau mengakui bahwa ada kekurangan dan mau mengevaluasi dan memperbaiki depannya. Jangan pemimpin yang mendinai, yang berbohong. Nggak ada inovasi menurun, bilang nggak ada turun. Bilang penegakan hukum itu turun, dibilang baik-baik saja. Itu nggak usah dipilih guys, itu bahaya. Jadi tidak akan bisa mengatasi masalah karena dia sudah berbohong di awal. Oke, semoga kita tidak diberikan pemimpin seperti itu, sehingga kita bisa memilih pemimpin yang jujur dan amanah, dan menyadari kelemahannya dan akan mengevaluasi dan berbenah ke depannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.